Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi. Ya, apa kabarnya? Biarlah saudara kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, untuk hari ini saya akan mengajak kita membaca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 ya. Tapi nanti pembicaraannya bisa lebih jauh ya. Tapi cukup 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, di bagian ini kata halal sebetulnya bukan cuma dalam arti halal boleh makan atau apa, tapi boleh melakukannya. Jadi boleh secara secara umum memang tidak ada masalah ya. Istilahnya kalau makanan dimakan tidak apa-apa ya. Memang itu merupakan sesuatu yang kita makan atau sesuatu yang kita lakukan ya. Namun saudara, ketika di ujung ayat ya, bahwa sebelumnya dibilang berguna ya, atau di kalimat pertama itu bicara segala sesuatu belum tentu berguna. Lalu yang kedua, segala sesuatu ya itu memang boleh aku lakukan, tapi aku tidak mau diperhamba. Nah saudara, hari ini yang kita mau renungkan adalah berguna dan diperhamba. Ada dua hal yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita ya. Jadi saudara, segala sesuatu. Jadi ini luar biasa ya, Paulus sedang bicara segala sesuatu. Apapun dalam hidup ini kita boleh melakukannya ya. Tapi yang pertama kita mau perhatikan adalah itu berguna enggak? Ya, berguna enggak? Namun saya tidak mau saudara memikirkan bahwa segala sesuatu harus berguna baru kita lakukan. Ya, tapi ada kalanya sesuatu itu menjadi selingan, rekreasi ya. Contoh misalnya memancing saudara ya. Ya. Itu merupakan selingan ya, kita pergi memancing di laut atau memancing di tambak, bahkan di kolam, bahkan mungkin di sungai-sungai atau selokan selingan. Itu kelihatannya berguna enggak? Ya enggak ada gunanya ya. Kadang-kadang ya kita pergi memancing ya, dapat ikan pun ya belum tentu itu berguna, malah bisa dibuang. Ya, saya masih ingat satu kali pergi ke pedalaman ya, itu pasti di Kalimantan. Nah itu musim air surut ya, jadi banyak tempat itu terputus ya. Jadi ada kayak danau-danau kecil itu dia terputus, jadi airnya nggak mengalir, nggak bisa keluar ke sungai ya. Nah hari itu saya diajak teman saya ya, kita bertiga bawa sebuah perahu. Nah masuk ke suatu tempat itu dalamnya memang sebuah danau kecil ya. Kita masuk pun perahunya kita dipikul ya. Wah saudara, asik banget ya, nangkap ikannya banyak sekali. Saudara nggak pakai tangan aja nangkapnya. Jadi pendek cerita, kami mendapatkan ikan satu perahu penuh saudara. Ya, satu perahu. Wah senangnya bukan main saudara. Kita pulang nih. Nah saudara,
ikan satu perahu tadi udah sempat tenggelam ya. Tenggelam, kita naikin lagi, akhirnya kita bisa pulang sampai di rumah. Sampai di rumah, ikan satu perahu itu jadi masalah, saudara. Siapa yang mau ngurus? Memang ikannya nggak gede ya, kecil-kecil. Akhirnya kita cuma pilih beberapa ikan gabus yang besar, yang itu kita akan urus. Yang lain, saudara, dibuang, saudara. Itu kesannya dalam sekali di hati saya. Ya, itu dua hal ya. Yang pertama, itu ikan cuma sekedar senang ditangkap gitu ya, tapi nggak ada gunanya, jadi ya dibuang, saudara. Tapi yang paling yang membekas di hati saya itu adalah saya nggak perlu menangkap mereka sebetulnya ya. Kenapa nangkap mereka? Lalu akhirnya mereka sudah mati, akhirnya buang dan menjadi mengganggu lingkungan, lalu hidup ikan ini kami ganggu. Nah, setelah itu saudara, saya selalu punya pikiran begini loh. Kalau saya tidak membutuhkan ikan itu, saya tidak mau tangkap, saudara. Ya, jadi kalau saya tangkap ikan sekecil apapun, saya harus menggunakannya. Saya tidak boleh membuangnya. Itu sangat mendalam. Nah, saudara, sebetulnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga, Paulus menekankan terlebih penting sebetulnya kehidupan kita sebagai orang Kristen, artinya membangun rohani kita dan hidup kita ini betul-betul, saudara, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apapun yang kita lakukan ada gunanya. Kita merusak. Bagi saya ini penting loh, saudara. Kadang-kadang kita mungkin ya kayak pandemi ini ya, kita pergi jalan-jalan, piknik. Nah, berguna untuk kita. Kadang-kadang ada bahayanya, malah kita juga menyebabkan kerumunan dan itu mungkin salah satu. Tapi yang mau saya tekankan adalah sebagai orang Kristen, Paulus menasihati kita, ya. Ada banyak yang bisa kita lakukan, ya. Nah, tapi harus kita lihat itu berguna enggak. Maka dalam hidup kita ini, terlebih kita berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna untuk kesehatan kita, tidak sekedar itu loh. Ya, kita pergi olahraga dan berguna bagi kesehatan kita, atau kita malah membahayakan diri kita. Ya, banyak orang pergi ya kumpul, bukan olahraga, malah kumpul-kumpul, malah menyebabkan sekarang jadi terpapar atau klaster gitu ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau diperhamba. Nah, kalau ini lebih penting, saudara. Ya, ini banyak hal ya. Jadi kita lakukan harus berguna, dan kita juga jangan sampai diperhamba. Nah, tadi contoh memancing. Nah, ada kalanya mulai memancing itu sekedar ya ikut-ikutan. Akhirnya menjadi mesti beli pancing ya. Saya ada teman saya itu, waduh, saudara, sampai dia bukan cuma mau pergi memancing, dan beli peralatan mancing, dan sehingga menimbulkan efek yang nggak bagus, saudara. Itu diperhamba ya. Nah, nanti soal soal makan juga gitu ya. Ada orang begitu suka makan pedas, saudara ya. Saya tidak tahu itu. Saya punya teman juga, itu hamba Tuhan juga. Waduh, dia kalau makan pedas ya, bukan 1, 2, saudara. Itu sudah ganggu kesehatannya. Ya, ada 1 sampai pingsan di jalan. Yang 1 itu langganan tiap hari itu mencret, masih tetap makan pedas. Nah, yang lain lagi dia itu ada percabulan dan sebagainya. Bahwa dalam hidup ini segala sesuatu yang Tuhan berikan, sebenarnya segala sesuatu itu perlu kita lakukan berguna, saudara. Lalu dalam kita melakukannya berguna, dan jangan sampai kita
diperhamba. Ya, ada yang kelihatannya bagus ya, olahraga misalnya, tapi ada orang begitu melakukan olahraga sampai dia diperhamba gitu ya. Ya, saya nggak tahu, sampai pokoknya kayak jadi berhalanya dan apa saudara ya. Atau orang koleksi ya saudara, koleksi sesuatu ya. Sekarang udah enggak ya, orang koleksi batu saudara. Waduh, kemana-mana cari batu, kemana-mana bicara batu, dan ya bisa itu mengganggu kehidupan rumah tangga ya. Bisa juga waktu kita dan sebagainya. Jadi teman-teman, hari ini saya mengajak kita melihat kehidupan kita ya. Apa yang kita lakukan berguna. Ya, mau rekreasi, mau apa, itu yang berguna ya. Ya, memang ada kalanya ya kita tahu sendiri bahwa itu kita lakukan untuk sebuah selingan atau apa ya, makan, minum apa, berguna. Tapi jangan sampai itu merusak kita. Ya, sampai memperhamba kita jadi hamba ya. Ya saudara, ada jemaat sampai marah sama suaminya saudara. Dia pelihara burung saudara. Waduh, suaminya ngurusi burung dan apa yang dia bilang, aduh aku pusing nih. Ya punya apa. Itu saudara. Jadi mari saudara, kita belajar apa yang Paulus ajarkan, bahwa lakukan segala sesuatu untuk sebuah kegunaan ya. Jadi apapun itu, berguna bagi kita, berguna bagi keluarga, terlebih berguna untuk pekerjaan Tuhan. Lalu jangan diperhamba sehingga kita sepertinya begitu terikat sama itu sampai tidak bisa lepas ya. Jelas kalau narkoba, alkohol ya tidak usah bilang lah ya, rokok tapi ada juga makanan, hal-hal yang lainnya. Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa segala sesuatu boleh kami lakukan. Segala sesuatu halal, segala sesuatu tidak masalah, itu memang hal yang biasa. Tapi kami harus melihat apakah itu berguna. Dan kami tidak boleh diperhamba. Sehingga kami kehilangan kebebasan dan itu begitu mengikat hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami hidup berhikmat, terutama di tengah pandemi ini. Kami mau pergi, kami mau keluar, kami mau apakah itu berguna. Lalu ketika kami melakukannya, kami lakukan sebagai hal yang membawa guna dan tidak terikat atau diperhamba, sehingga kami tidak bisa lepas. Kami sepertinya kehilangan kebebasan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan saat ini dalam pergumulan kehidupan. Ya, biarlah kami juga belajar sesuatu dalam hidup ini, apa yang kami butuhkan. Kami minta sama Tuhan, dan kami tidak menjadikan itu sebagai sebuah hal yang begitu menghantui hidup kami. Tapi kami datang kepada Tuhan, Tuhan yang boleh menyediakan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.